Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyid Barki Al-Mukarram Ramadan, NIM 2522252. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi. Dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas 1G. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku, yang mana ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah ilmu pendidikan yang diampu oleh dosen Radiatul Husna. Baiklah, buku yang akan saya review berjudul Psikologi Pendidikan dengan pendekatan teori-teori baru dalam psikologi, yang dikarang oleh Dr. Seto Mulyadi, Profesor Heru Basuki, dan Dr. Wahyu Raharjo. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016 oleh Raja Wali Pers di Depok. Di dalam buku ini saya akan membahas tentang yang pertama itu pengertian pendidikan, yang kedua pengertian psikologi, dan yang ketiga pengertian psikologi pendidikan. Definisi pendidikan. Sebelum diuraikan tentang psikologi pendidikan, akan diuraikan lebih dulu tentang hakikat pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah atau sains mengalami perkembangan terus-menerus sebagaimana halnya dengan sains. Demikian pula dengan definisi pendidikan juga mengalami perkembangan terus-menerus. Sesuai perkembangannya, terdapat 3 definisi pendidikan, yaitu A. Definisi tradisional. Definisi pendidikan dinyatakan sebagai bentuk usaha kaum dewasa untuk mendewasakan anak yang belum dewasa. Dikatakan sebagai definisi tradisional karena telah berjalan selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad. Kehidupan dan kedewasaan anak ditentukan dan diarahkan oleh orang tua, bahkan pasangan hidup pun ditentukan oleh orang tua. Dengan demikian, kedewasaan anak pun ditentukan oleh orang tua. B. Definisi transisi. Definisi pendidikan dinyatakan bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa dalam rangka mencapai kedewasaannya. Dikatakan sebagai definisi transisi karena mulai disadari oleh orang tua maupun para guru atau pendidik bahwa anak seharusnya diberi kebebasan untuk menentukan dan mengarahkan dirinya sendiri tentang tujuan hidupnya. Yang C, ada definisi modern. Definisi pendidikan dinyatakan sebagai proses penyebaran yang terjadi karena interaksi berbagai faktor yang menyangkut manusia dan potensinya, serta alam lingkungan dan kemungkinan-kemungkinan di dalamnya. Di dalam proses penyadaran tersebut, anak akan menemukan dirinya dengan keampuhan dan kelemahannya, dan menemukan alam lingkungannya dengan kemungkinan dan keterbatasan yang ada. Dikatakan sebagai definisi modern karena setelah melalui penelaahan dan penelitian yang mendalam, ternyata anak mempunyai potensi-potensi yang dapat dikembangkan menjadi kemampuan-kemampuan yang berguna untuk menghadapi tantangan dan masalah-masalah dalam hidupnya. Selanjutnya kita masuk ke definisi psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan atau ilmiah yang mempelajari perilaku sebagai manifestasi dari kesadaran, proses mental, aktivitas motorik, kognitif, dan juga emosional. Perkembangan terakhir muncul psikologi positif yang menekankan pada pengalaman manusia yang berharga seperti harapan, optimisiti, dan kebahagiaan. Ciri-ciri yang dikaitkan kapasitas optimal untuk cinta dan bekerja, dan nilai-nilai ke kelompok dan sipil seperti tanggung jawab, tata krama, dan juga toleransi. Definisi pendidikan dan definisi psikologi telah diuraikan seperti yang sebelumnya. Apabila kedua definisi tersebut diintegrasikan, akan dihasilkan definisi psikologi pendidikan sebagai berikut, yaitu ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari perilaku penyadaran sehingga terjadi interaksi berbagai faktor yang terkait peserta didik dengan potensinya serta alam lingkungan dengan kemungkinan-kemungkinannya. Dalam proses penyadaran tersebut, peserta didik menemukan dirinya dengan kelebihan dan kelemahannya, dan menemukan alam lingkungannya dengan kemungkinan dan keterbatasan yang ada. Sebagai perbandingan,
akan dikemukakan definisi psikologi pendidikan dari John W. Santrock 2004 sebagai berikut. Yaitu, psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Nah, demikianlah review singkat tentang buku ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.